Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Cara Memilih Pakan dan Nutrisi untuk Kucing. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen hewan kesayangan. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Rizky Novriansyah dengan NIM 21103, Iketut Bayu Suputra dengan NIM 21111, Tesalonika Roleka Putri saya sendiri dengan NIM 21112, Eginda Teresia dengan NIM 22019, Ardianita Triana Devi dengan NIM 22020. Baiklah, waktu dan layar untuk materi pertama dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi pakan dan nutrisi. Yang pertama yaitu pakan. Pakan merupakan segala sesuatu yang kita berikan kepada hewan untuk dimakan atau dikonsumsi. Kemudian yang kedua itu nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Pakan menjadi salah satu kunci penting dalam pemeliharaan hewan. Maka dari itu, kuantitas dan kualitas pakan harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu syarat memilih pakan kucing. Yang pertama yaitu pilih pakan yang kaya daging, pilih pakan yang tidak mengandung pengawet buatan, hindari jagung, gandum, atau kedelai, kandungan protein yang cukup, pilih pakan yang sesuai dengan usia kucing. Yang terakhir yaitu pilih pakan yang masa kedaluarsanya masih jauh. Kemudian selanjutnya yaitu makanan pantangan untuk kucing. Yang pertama yaitu ada susu, keju, dan coklat. Kemudian yang kedua telur, daging, dan ikan mentah. Kemudian makanan anjing. Dan yang terakhir yaitu makanan yang mengandung bawang merah dan bawang putih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 6 komposisi ideal nutrisi. Yang pertama ada air, berperan sebagai transportasi, pengaturan suhu tubuh, maupun komponen-komponen penyusun tubuh lainnya. Yang kedua ada protein. Protein membentuk sel dan jaringan tubuh, mengatur metabolisme, dan mengangkut bahan-bahan esensial. Yang ketiga ada karbohidrat, sebagai penyedia energi bagi jaringan tubuh dan memainkan peran penting dalam kesehatan susu dan reproduksi. Selanjutnya ada mineral. Mineral ini berperan dalam pembentukan enzim, sirkulasi oksigen, dan keseimbangan pH. Selanjutnya nomor 5 ada lemak sebagai sumber energi untuk perbaikan, pemeliharaan, dan pertumbuhan tubuh. Dan yang terakhir ada vitamin. Vitamin ini berperan penting dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber kebutuhan nutrisi. Yang pertama itu ada protein, di mana sumber protein hewani berupa daging, unggas, dan ikan. Selanjutnya ada sumber protein nabati seperti gluten, jagung, ataupun tepung kedelai. Yang kedua itu ada karbohidrat dan serat, di mana sumber umum karbohidrat itu berupa serealia yang mengandung sedikit pati atau gula, berfungsi sebagai penambah energi yang dapat di dalam kacang-kacangan. Untuk sumber-sumber serat yang difermentasi secara cukup, itu dapat memberikan asam lemak rantai pendek dan massa untuk menggerakkan produk buangan usus. Untuk slide selanjutnya itu ada lemak, di mana perolehan lemak itu dibagi menjadi dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati itu contohnya adalah minyak sayur, sedangkan minyak hewani adalah asam lemak omega 3 dan omega 6 yang diperoleh melalui ekstraksi minyak ikan. Asam lemak omega 6 esensial itu berfungsi sebagai pemeliharaan kulit dan bulu, sedangkan asam lemak omega 3 itu telah terbukti penting dalam pembekuan darah dan mengelola peradangan. Untuk selanjutnya itu ada vitamin, di mana sumber-sumber perolehannya itu disintesis dari bahan mentah yang terdapat dalam makanan kucing. Contohnya adalah ikan. Untuk vitamin A, D, E, dan K itu membutuhkan lemak agar dapat diserap ke dalam tubuh, sedangkan vitamin B kompleks itu berfungsi sebagai menjaga pola makan yang terdapat pada hati ayam atau sapi. Kemudian untuk slide terakhir, itu terdapat air dan mineral, di mana air merupakan komponen yang penting bagi hewan, terutama dalam menjaga konsistensi pakan, di mana mudah tidaknya tercerna dalam tubuh. Makanan kucing yang mengandung mineral adalah daging, kemudian hati yang kaya akan zat besi, kemudian tepung tulang sebagai kalsium, dan ikan yang mengandung mineral seperti magnesium, fluor, koper, dan iodium. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pakan kucing. Yang pertama ada dry food.
Nah, dry food ini memiliki bentuk seperti sereal dengan bau khas. Makanan kering dibuat dengan cara ekstrusi daging dengan tekanan dan suhu yang tinggi. Makanan kering memiliki reputasi sebagai nutrisi yang tidak seimbang. Namun, kini ada banyak makanan kering berkualitas tinggi dan kaya nutrisi. Makanan kering dapat ditambahkan bahan lain seperti lemak makanan dengan cara disemprotkan untuk meningkatkan palatabilitas dan rasa. Kemudian yang kedua ada wet food. Jenis makanan ini biasanya dipilih menjadi makanan harian untuk kucing di bawah umur 5 bulan atau kitten. Nah, makanan basah ini lebih disukai oleh sebagian besar kucing dan mengandung air tambahan yang memiliki manfaat untuk ginjal dan seluruh sistem saluran kemih. Nah, makanan basah memiliki tekstur yang lembut, mirip kornet yang disesuaikan dengan cara kitten mengunyah. Makanan basah yang lembut diharapkan tidak mengganggu pertumbuhan gigi pada kitten di usianya yang masih muda. Nah, yang ketiga ada makanan mentah. Nah, memberikan makanan kucing dengan makanan mentah itu berarti memberikan makanan dengan daging otot hewan mentah, daging organ, dan tulang. Kucing sering mencerna makanan mentah lebih baik daripada manusia karena mereka memiliki saluran pencernaan yang lebih pendek dan lebih asam. Banyak patogen akan melewati kucing tanpa menyebabkan masalah. Namun, tidak semua kucing bisa mentolerir makanan mentah. Yang keempat, ada makanan protein rendah. Meskipun jenis makanan kucing yang ideal harus tinggi protein, kadang-kadang secara medis kucing memerlukan makanan rendah protein. Untuk kucing yang hidup dengan penyakit ginjal kronis, penurunan protein makanan tampaknya memperlambat perkembangan penyakit dengan mengurangi beban kerja pada ginjal untuk mengeluarkan produk limbah protein. Lebih sedikit protein juga berarti lebih sedikit kebutuhan untuk ekskresi protein itu sendiri melalui mekanisme penyaringan ginjal yang membantu menjaga fungsi ginjal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah cara memilih pakan kucing. Jadi di sini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah usia kucing. Untuk kitten sendiri atau kucing kecil membutuhkan makanan yang khusus yang kaya akan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selanjutnya ada adult atau kucing dewasa. Jadi untuk kucing dewasa ini membutuhkan diet yang seimbang untuk mempertimbangkan kebutuhan nutrisi mereka. Selanjutnya untuk kucing lansia. Nah, jadi untuk kucing yang lebih tua ini mungkin memerlukan makanan dengan formula khusus untuk mendukung kesehatan mereka yang semakin tua. Selanjutnya adalah tanggal kadaluarsa. Nah, jadi pastikan setiap kita memilih produk dengan tanggal kadaluarsa yang masih lama agar kita dapat menggunakan produk itu dalam jangka waktu yang cukup lama juga. Selanjutnya ada kualitas. Nah, jadi yang pertama adalah perhatikan bahan-bahan yang digunakan. Nah, pastikan di dalam makanan tersebut ada bahan utama yaitu daging atau protein hewani. Selanjutnya adalah hindari makanan yang rendah nutrisi. Dan yang terakhir adalah periksa apakah ada tambahan pewarna, pengawet, atau bahan kimia dalam makanan kucing tersebut. Nah, selanjutnya ada jadwal pemberian pakan kucing. Kitten atau kucing kecil biasanya diberi makan 3-4 kali sehari. Kitten memerlukan asupan makanan yang sering karena pertumbuhan mereka yang cepat. Selanjutnya kucing dewasa. Sebagian besar kucing dewasa diberi makanan 2 kali sehari. Tapi jadwal ini bervariasi tergantung pada preferensi masing-masing kucing. Yang terakhir ada kucing lansia. Kucing yang lebih tua mungkin memiliki kebutuhan makanan yang berbeda. Kita bisa konsultasi dengan dokter hewan untuk menentukan jadwal pemberian makan kepada kucing yang tepat. Sekian presentasi dan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami sampaikan terima kasih.